Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan compare dua produk dari Xiaomi, yaitu antara Redmi 12 yang dijual dengan harga 2,2 juta dan Redmi Note 12 yang dijual dengan harga 2,6 juta. Di sini kita akan cari tahu apa saja perbedaan yang dimiliki kedua HP ini dan kira-kira lebih unggul yang mana. Secara dari segi harga tidak terlalu beda jauh. Jadi pastikan kamu tonton videonya sampai selesai supaya tidak salah pilih. Dan untuk poin yang pertama, kita bandingkan dari segi desainnya terlebih dahulu, di mana kedua HP ini memiliki banyak persamaan. Mulai dari segi tampilan sudah sama-sama mewah dengan ciri khasnya masing-masing. Untuk bentuk bodinya sama-sama flat atau kotak, dengan letak sensor sidik jari ada di bagian samping, jadi satu dengan tombol power. Dan untuk audionya hanya dibekali dengan single speaker atau mono. Di sini yang bikin beda, untuk cover belakangnya Redmi 12 sudah menggunakan bahan kaca, sedangkan Redmi Note 12 masih berbahan polikarbonat. Tapi kalau untuk dimensi bodi, Redmi Note 12 lebih tipis dengan ketebalan hanya 7,8 mm, sementara Redmi 12 ada di angka 8,2 mm. Pokoknya untuk urusan desain, kedua HP ini sudah bagus semua, jadi masing-masing mendapatkan 1 poin. Lanjut untuk bagian layar, dari segi konsep, kedua HP ini sudah sama-sama menggunakan konsep layar pancol display, sehingga bikin tampilannya mewah dari belakang maupun depan. Lalu untuk ukuran layarnya, Redmi 12 memiliki layar sebesar 6,79 inch dengan resolusi Full HD+. Panel IPS LCD refresh rate bisa sampai 90 Hz. Sedangkan Redmi Note 12 memiliki ukuran layar sedikit lebih kecil, 6,67 inch dengan resolusi juga Full HD+, refresh rate bisa sampai 120 Hz. Dan untuk panel layarnya sudah menggunakan panel AMOLED. Jadi fitur Always On Display di HP ini sudah ada, walaupun hanya aktif selama 10 detik. Lalu kalau untuk saturasi warnanya, kamu tidak usah khawatir, karena kedua HP ini sama-sama memiliki saturasi warna yang bagus, terlihat jelas dan tajam, walaupun panel yang digunakan tidak sama. Dan sentuhan layarnya juga sudah sama-sama responsif. Namun yang jelas, untuk urusan layar, di sini Redmi Note 12 lebih unggul dan mendapatkan 1 poin. Karena sudah menggunakan panel AMOLED, refresh rate 120 Hz dan tingkat kecerahannya yang lebih tinggi, ada di angka 700 nits, sedangkan Redmi 12 hanya 550 nits. Pindah ke bagian spesifikasi, Redmi 12 memiliki kapasitas memori 8/256 GB yang masih bisa ditambah dengan microSD. Dan untuk jenis memori yang digunakan masih eMMC. Sedangkan Redmi Note 12 unit yang kita compare memiliki kapasitas memori 6/128 GB yang juga masih bisa ditambah dengan microSD. Dan untuk jenis penyimpanannya sudah UFS. Jadi untuk urusan penyimpanan, Redmi 12 mendapatkan 1 poin karena internal memorinya jauh lebih longgar. Sementara Redmi Note 12 walaupun memorinya lebih kecil tapi juga mendapatkan 1 poin. Karena unggul dari slot SIM tray-nya yang sudah triple dan jenis penyimpanan yang digunakan sudah UFS sehingga lebih satset. Lalu untuk dapur pacunya, Redmi 12 ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G88 octa-core 2,2 GHz fabrikasi 12 nanometer. Dan untuk skor Antutunya mampu menghasilkan skor di angka 266 ribuan. Sedangkan Redmi Note 12 ditenagai dengan chipset Snapdragon 685 octa-core 2,4 GHz fabrikasi hanya 6 nanometer. Yang mampu menghasilkan skor Antutu di angka 307 ribuan. Jadi dari segi dapur pacu, 1 poin lagi untuk Redmi Note 12 karena ditenagai dengan chipset yang lebih gahar, terbukti dari skor Antutu yang lebih besar. Lanjut untuk urusan sensor, di sini Redmi Note 12 juga lebih unggul karena untuk sensor giroskopnya sudah menggunakan hardware giro, sementara Redmi 12 masih menggunakan software. Dan buat kamu yang butuh sensor NFC, di Redmi Note 12 juga sudah ada, sedangkan di Redmi 12 tidak ada. Jadi untuk urusan sensor, di sini Redmi Note 12 juga mendapatkan 1 poin karena dibekali dengan sensor yang lebih lengkap. Sedangkan untuk performanya, kedua HP ini saya coba buat main Mobile Legends. Dan untuk grafik yang terbuka, di Redmi Note 12 bisa sampai ultra dengan frame rate hingga high. Sedangkan di Redmi 12 grafik yang terbuka bisa sampai high dengan frame rate juga hingga high. Lalu kalau untuk gameplaynya, kamu tidak usah khawatir karena game yang satu ini mampu dijalankan dengan baik oleh keduanya. Performanya lancar, hampir tidak ada kendala yang berarti. Sentuhan layarnya oke, grafiknya pun bagus. Tapi kalau ditanya lebih ngebut yang mana, di sini jelas Redmi Note 12 jawabannya. Karena dari apa yang saya rasakan lebih minim frame drop atau delay. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka juga tidak sama. Redmi 12 ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Sedangkan Redmi Note 12 hanya ada di Smooth High dan mentok sampai balas medium saja.
Di sini untuk gameplaynya, secara garis besar kedua HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan baik. Tapi tidak bisa dibungkiri, performa dari Redmi Note 12 terasa lebih ngebut karena ditenagai dengan chipset yang lebih gahar, sehingga gameplaynya terasa lebih enteng alias sacet. Dan satu lagi yang jelas, untuk sensor giroskopnya di Redmi Note 12 juga lebih responsif karena menggunakan hardware giro. Sementara di Redmi 12 terasa delay dan kurang responsif. Jadi untuk urusan performa, Redmi Note 12 juaranya dan mendapatkan 1 poin karena performanya lebih lancar. Geser ke bagian baterai, kedua HP ini memiliki kapasitas baterai yang sama sebesar 5000 mAh. Tapi kalau untuk kecepatan chargingnya di sini lumayan beda jauh. Dan untuk Redmi 12 hanya dibekali dengan fast charging 22,5 Watt yang butuh waktu sekitar 2 jam 35 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Sedangkan Redmi Note 12 sudah dibekali dengan fast charging 33 Watt yang hanya butuh waktu sekitar 1 jam 15 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%, jauh lebih ngebut dibanding Redmi 12. Dan tidak lupa untuk daya tahan baterainya, Redmi Note 12 juga lebih irit karena sudah menggunakan angka fabrikasi 6 nanometer, sedangkan Redmi 12 masih 12 nanometer. Jadi untuk urusan baterai, Redmi Note 12 mendapatkan 1 poin karena kecepatan chargingnya yang lebih ngebut. Lanjut ke bagian sistem, kedua HP ini sama-sama berjalan di Android 13 basis MIUI 14. Tapi walau demikian, untuk tampilan UI-nya di sini sedikit berbeda, terutama di bagian recent app dan pusat kontrol. Namun yang jelas di sini yang saya suka, pilihan tampilan tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan untuk fitur yang ditawarkan di keduanya juga banyak, hampir semua ada. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, dan screen mirroring sudah tentu ada. Pokoknya untuk urusan sistem, kedua HP ini sama kuat, jadi masing-masing mendapatkan 1 poin. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, Redmi 12 dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel. Sedangkan Redmi Note 12 dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 13 megapiksel. Jadi dari angka di atas kertas, di sini untuk megapiksel kamera belakang sama persis. Dan yang bikin beda hanya kamera selfie-nya saja, di mana Redmi Note 12 memiliki kamera yang lebih besar. Lalu kalau untuk fitur yang ditawarkan, Redmi Note 12 memiliki fitur yang lebih banyak. Karena di Redmi 12 fitur simpel seperti video slow motion, foto dokumen, dan foto panorama tidak ada. Jadi 1 poin untuk Redmi Note 12 karena kamera selfie-nya lebih besar dan fiturnya lebih banyak. Sedangkan untuk jepretan fotonya, kedua HP ini sudah sama-sama mampu menghasilkan foto yang bagus. Saat di indoor, gambarnya terlihat jelas dan tajam. Bahkan untuk saturasi warnanya juga tidak beda jauh. Lalu saat di outdoor juga demikian. Secara kualitas foto yang dihasilkan terlihat sama persis, mulai dari tingkat kecerahan hingga saturasi warnanya. Tapi saat di zoom, foto dari Redmi Note 12 terlihat lebih tajam dibanding foto dari Redmi 12. Jadi bisa dibilang chipset dari Redmi Note 12 lebih maksimal saat processing gambar. Lalu untuk kamera selfie-nya, kedua HP ini juga sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus di kelas harganya. Dari hasil berikut, secara kualitas foto yang dihasilkan juga terlihat masih 11-12, terutama di bagian saturasi warna dan tingkat kecerahannya. Tapi tidak bisa dipungkiri, saat di zoom, foto dari Redmi Note 12 terlihat lebih tajam. Karena dibekali dengan kamera yang lebih besar, sudah 13 megapiksel, sementara Redmi 12 masih 8 megapiksel. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Redmi 12 untuk yang di sebelah kiri, dan yang di sebelah kanan contoh menggunakan Redmi Note 12. Di sini untuk resolusinya, HP ini sama-sama bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second. Dari hasil video berikut, secara kualitas video yang dihasilkan tidak beda jauh. Tapi kalau ditanya bagus mana, video dari Redmi Note 12 jelas jawabannya. Karena warnanya lebih tajam, dan yang pasti videonya lebih stabil atau minim guncangan, walaupun belum dilengkapi dengan AIS. Sedangkan untuk perekaman video kamera depan, kalau dari apa yang saya lihat videonya masih 11-12. Dan yang pasti bukan tipikal yang bagus banget di kelas harganya. Karena saturasi warna yang dihasilkan sama-sama kurang hidup dan cenderung kuning. Jadi untuk video kamera depan tidak ada yang lebih dominan. Tapi kalau untuk perekaman video kamera belakang, Redmi Note 12 mendapatkan 1 poin. Karena videonya lebih tajam dan stabil. Dan itulah tadi perbandingan antara Redmi 12 versus Redmi Note 12. Dari semua poin yang sudah kita bahas, pada dasarnya kedua HP ini sudah sama-sama bagus di kelas harganya.
Tapi kalau kamu tanya lebih unggul mana, di sini Redmi Note 12 jawabannya. Karena secara keseluruhan mampu menghasilkan poin yang lebih banyak. Terutama di bagian dapur pacu, performa, kecepatan charging hingga kamera. Sedangkan Redmi 12 hanya unggul di sektor memori yang lebih besar dan memiliki harga lebih murah. Jadi kalau kamu tanya saya bakal pilih mana, di sini saya akan pilih Redmi Note 12 karena cukup nambah dikit apa yang kita dapat lebih paket lengkap dan menang banyak pastinya. Di sini kalau kamu punya pendapat lain tentang kedua HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.